saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku panggang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, panggil dia dengan segenap hatimu, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahkan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami saat pagi hari ini, menyenangkan hatimu, memuji Engkau. Kami tahu di atas puji-pujian Engkau bertahta Tuhan. Engkau hadir di tempat ini untuk melawat setiap kami, untuk memulihkan setiap kami, bahkan untuk menyembuhkan yang sakit, memberkati yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan bertata di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar sekali lagi saudara? Belum 100%. Apa kabar saudara? Haleluya. Berikan tepuk tangan. Luar biasa saudara. Tidak ada yang tidak memiliki masalah. Ya saudara, semua punya masalah masing-masing. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan menolong saudara dan saya. Haleluya. Dia adalah Sang Raja kita. Kita mau sambut Sang Raja kita dengan segenap hati kita saudara. Haleluya. Saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk. Terserah saudara. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari
depanmu atau di belakangmu atau di sampingmu belum bersukacita, ya, ayo, mari puji Tuhan, sambut Sang Raja gitu ya saudara. Saya percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh angkat pujian ini, yang sakit pasti sembuh saudara. Yang tadinya gak enak badan jadi sembuh, ya saudara. Yang tadinya dari rumah loyo ada sukacita. Amin, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Anak-anak puji Hosana. Angkat kedua tanganmu. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Cepat saja saudara. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Siapa saudara? Haleluya. Kita sama-sama tanpa musik. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Kami percaya pagi hari ini, apapun persoalannya, apapun masalahnya, kami percaya bahwa Allah lebih besar dari setiap persoalan hidup kami. Karena pengorbanan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes,
suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersamai bagiku, sungguh indah. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu jauh
kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih kalau pada pagi siang ini kami ada dalam rumah-Mu. Bagi kami Tuhan yang dimanapun kami berada mengikuti dalam live streaming ini, biarkan Tuhan pengurapan Allah Kau nyatakan bagi kami segala sesuatunya Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama untuk kami menyelami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas Engkau berikan atas kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, mari kami tahu 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Kau ada tengah-tengah kami ya Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu turun atas kami dan hadirat-Mu sungguh Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin sungguh-sungguh Engkau yang nampak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih tidak satupun kami yang akan terlewatkan. Kami yakin percaya Tuhan Kau akan melawat setiap yang memberkati kami. Kami yakin percaya Tuhan kasih-Mu yang begitu besar untuk mengubah kehidupan kami semakin hari, kehidupan kami semakin layak dan berkenan di hati-Mu. Kelak waktunya tiba, kami didapati tidak cacat dan tidak celah di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Engkau sungguh dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini. Mari Allah Roh Kudus berkedalam atas kami. Apapun yang menjadi satu kehendak, itulah Tuhan Kau sampaikan melalui lidah bibir hamba untuk menyampaikan pada kami semua, hingga pedang yang bermata dua ini Tuhan mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Pada hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita yakin percaya saudara, pada hari ini kita akan mengalami kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita. Yakin percaya pada saat ini Tuhan merindukan untuk kita hidup di dalam kasih itu. Pada saat pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang akan kita pelajari, yaitu kasih tanpa batas yang memberikan pengampunan. Kasih tanpa batas yang memberikan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita melihat hari-hari ini, saya yakin percaya tentu kita, terlebih kita yang sudah berkeluarga, tentu kita seringkali mengalami perbedaan-perbedaan. Namun pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan tujuan supaya inilah waktunya, kesempatan yang ada yang masih Tuhan berikan, supaya benar-benar Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita, supaya waktu yang Tuhan berikan kita bisa menikmati dalam keluarga, menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang sungguh-sungguh harmonis, keluarga yang penuh dengan kasih Allah. Tentu saya yakin percaya semua pasti merindukan akan hal ini. Namun dalam berjalan dengan waktu, tidak sedikit keluarga yang akhirnya mengalami di dalam kekecewaan. Mari kita akan belajar pada pagi hari ini kasih yang tanpa batas. Menjadikan satu kita tahu Yesus memberikan kasih. Dengan satu tujuan, Yesus memberikan kasih supaya Dia mengampuni setiap umat manusia di muka bumi ini. Kita yakin percaya saudara, inilah yang Tuhan menghendaki, supaya ada pengampunan yang Tuhan berikan, terlebih di dalam keluarga demi keluarga. Mari kita bisa melihat banyak sekali orang yang akhirnya menyesal. Saudaraku menyesal, ya, ketika menikah akhirnya saudaraku menyesal. Tapi mari kita akan bisa melihat pada saat pagi hari ini, supaya dengan satu tujuan
kasih yang Tuhan berikan ini benar-benar kita alami dan sungguh-sungguh kita rasakan. Biarkan semuanya ini kita mengalami ketika kita pulang, dan kita akan hidup yang berubah, dan kita akan mengalami sungguh-sungguh dariku kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan dalam setiap keluarga demi keluarga yang ada. Pada saat ini kita akan melihat, saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21 akan saya bacakan, dan Bapak Ibu Saudara akan bersama-sama kita belajar apa yang menjadikan satu Tuhan inginkan, dan kita bisa mengalami kasih yang luar biasa, karena dalam pujian tadi mengingat akan begitu besar pengorbanannya yang Dia berikan untuk apa? Mengampuni dosa manusia yang telah berdosa. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang 21, dengan judul perikop adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita yang hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling apa? Mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi Allah di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa juga mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Perhatikan ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan cross check dalam diri kita. Selama kita sudah menikah dengan pasangan kita, apakah itu benar dalam perjalanan kehidupan dari ketika kita berpacaran, ketika kita sudah masuk dalam pernikahan sampai hari ini, apakah kita pernah tidak kecewa dengan pasangan kita? Atau mungkin saudara, anak terhadap orang tua. Berapa banyak sekarang ini anak-anak berkata, mengapa aku lahir dari bapak dan ibuku ini? Mengapa aku tidak lahir dari orang lain, orang tua yang lain? Dan kita bisa melihat, saudaraku, banyak sekali kekecewaan terjadi di dalam rumah tangga. Kita bisa melihat, saudaraku, kakak adik semua berantem. Dan kita bisa melihat orang yang berpacaran seringkali kecewa akan perbuatan perkataan dalam satu dengan lain. Berapa banyak hari-hari ini yang kecewa tentang pasangan kita dengan perkataan yang mungkin seringkali menyakitkan, dengan perbuatan yang seringkali, saudaraku, berulang-ulang disampaikan, tetapi tidaklah berubah sehingga seringkali menyakitkan. Mari pada hari ini Tuhan menghendaki bagi kita pemulihan segala sesuatu sedang terjadi dan sudah dan harus terjadi saat ini. Yesus sekarang menunggu di surga, memberikan waktu kepada manusia supaya setiap manusia sekarang ini berbenah diri, bersiap-siap, berjaga-jaga, dan mulailah bekerja supaya hidup kita ini kelak menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh layak dan berkenan di hati Tuhan, tidak cacat dan tidak cela di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita akan bisa melihat bagaimana keluarga. Berapa banyak anak-anak sekarang ini meninggalkan, saudaraku, meninggalkan keluarga karena kecewa dengan orang tua. Padahal orang tua sudah memberikan yang terbaik. Contoh, misalnya anak ini seringkali, saudaraku, anak perempuan seringkali dia pulang malam dengan pacarnya. Secara otomatis, saudaraku, sebagai orang tua yang mengasihi anak ini pasti berulang kali dia memperingatkan jangan pulang sampai pagi hari, dalam arti subuh, ya. Dan ketika disampaikan berulang tetapi anak ini tidak mendengarkan, secara otomatis orang tua yang sangat mengasihi anak ini tentu bisa marah kepada anaknya, betul? Jika kita menjadi orang tua yang mengasihi anak, dan ketika apa yang terjadi, ketika orang tua memarahi anak, anak tidak menerima, yang akhirnya sudah ia menentang dan melawan kepada orang tua. Berapa banyak hari-hari ini terjadi seperti demikian, dan kita bisa melihat hari-hari banyak sekali iblis sedang bekerja sangat luar biasa untuk menghancurkan dalam pernikahan atau keluarga. Mari kita bisa melihat dan kita akan belajar bersama-sama supaya dengan satu tujuan, waktu Tuhan tidak akan lama lagi. Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, saudara, supaya saudara bisa mengalami yaitu keharmonisan, kerukunan. Ketika firman disampaikan, kalau untuk hidup rukun satu dan lain, maka Tuhan akan mencurahkan berkat dari atas sampai bawah. Anak keturunan kita semua akan diberkati luar biasa. Namun kita bisa melihat berapa banyak anak-anak sekarang tidak mengasihi orang tua, suka melawan kepada orang tua. Efesus pasal 6 ayat 1-3 dengan jelas, kalau engkau ingin berbahagia dan engkau akan hidup, saudaraku, diberkati, maka kau harus taat dan menghormati orang tua. Kita bisa melihat berapa banyak anak-anak kecewa karena kelakuan orang tua yang seringkali, saudaraku, mematahkan semangat anak-anak ini.
Karena itu sekarang kita mau belajar bersama-sama, menjadikan kehidupan kita supaya kita mengalami kasih yang sungguh-sungguh, yang tanpa batas. Tuhan memberikan kasih kepada kita ketika kita masih berdosa. Dia memberikan kasihnya dan dia rela mati di kayu salib, menunjukkan pengorbanannya yang luar biasa. Namun ketika kita hidup di dalam Kristus, apakah dalam kenyataan hidup sehari-hari, di dalam keluarga, pasangan suami dan istri, di dalam semua orang tua dan anak, antara saudara dengan saudara, satu dan lain, apakah hari-hari ini kita mengalami hidup kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan tanpa sadar? Ketika kita bertemu dengan pasangan, dengan orang lain, pasangan orang, katakan istri dengan wanita dengan wanita, istri-istri orang lain, atau bapak-bapak dengan bapak-bapak orang lain, atau dengan anak-anak dengan anak-anak orang lain. Saya sering kali dengar, ya, dengan telinga saya, ketika kumpul, biasanya rasani siapa? Suami rasani istri, istri rasani suami. Minta tolong. Nah, di sini saudara, biar kita saja untuk melihat apa yang sudah lihat, biarkan ditangani, tapi biarkan kita, saudaraku, untuk kita konsentrasi. Nah, kita bisa melihat, mari kita kan bisa belajar bersama-sama. Apakah di saat hari ini kita melihat, kadangkala saya pernah mendengarkan, saya tuh kecewa kepada dia, saya kecewa menikah dengan dia, saya kecewa. Dan ketika ternyata dia tuh dulu orangnya waktu pacaran luar biasa, tapi ketika menikah ya super luar biasa, saudaraku, ya, dalam arti sangat berubah kehidupannya. Nah, mari pada kesempatan ini kita akan belajar melalui momen Yesus memberikan hidupnya, yaitu memberikan di dalam hidupnya itu mengorbankan karena kasih yang tanpa batas. Dia memberikan pengampunan bagi hidup kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita yang saat ini sangat kecewa dengan pasangan kita. Tujuan pada pagi hari ini, mari lepaskan di dalam pengampunan kepada siapapun juga yang ada di antara kita, terlebih di dalam keluarga kita. Oleh karenanya, saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ini mengatakan, saudaraku, dalam ayat 7 dan ayat 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Seringkali kita berkata, aku mengenal Allah dan aku mengasihi Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika engkau mengasihi Allah, maka engkau melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika sekarang ini kita melihat dan kita belajar, apakah dalam hari-hari ini, menjelang waktu yang sudah sangat singkat ini, kejahatan semakin meningkat, egois semakin meningkat. Tuhan menghendaki supaya kita hidup saling mengasihi. Kalau orang yang tidak hidup dalam kasih, maka kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengasihi Allah. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan kita, menjadikan satu hal kita koreksi dalam diri kita. Hari ini Tuhan ingin memulihkan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, suami, istri, orang tua, anak, siapapun kita. Tuhan menghendaki melepaskan yang namanya roh pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita pura-pura.
Banyak sekali kepura-puraan itu terjadi. Kadangkala kita baik, tapi dalam hati seringkali kita menyimpan akar baik. Dalam hal ini mari belajar bersama-sama. Lepaskan roh pengampunan. Jika Allah ada di dalam kita, Allah itu adalah kasih. Tuhan memberikan kasih tanpa batas, maka Dia mengampuni, melepaskan pengampunan. Pada hari ini, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana engkau, saudara, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, yang mendengarkan di dalam khotbah ini? Apakah kita masih ada kekecewaan? Masihkah kita tidak percaya kepada pasangan kita? Atau mungkin seringkali kita menyimpan di dalam akar pahit, saking pahitnya, saudaraku, maka di sini disimpan yang mengakibatkan kehidupan kita akhirnya menjadi sakit. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita sehat, supaya kita baik-baik, supaya kita mengalami hal yang berkat dari Tuhan, yaitu berkat ilahi yang luar biasa. Jika hidup kita sungguh-sungguh mengasihi, maka hidup kita harus hidup di dalam kasih. Oleh karenanya, ayat 11 mengatakan, saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Inilah waktunya Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan terjadi atas kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama. Jangan sampai ada kekecewaan, jangan sampai ada kita menyimpan sakit hati, jangan sampai, saudaraku, dalam diri kita menyimpan kepura-puraan. Hari-hari ini iblis sedang bekerja luar biasa. Jika kita ingin selamat, jika kita ingin masuk surga, menjadikan persyaratan salah satu adalah kita harus saling mengasihi sesama kita, terlebih di dalam keluarga kita. Sangat saya katakan sangat kurang baik, ya, jika kita berkata aku mengasihi semua orang, tapi dalam keluarga hidupnya itu, saudaraku, kayak neraka. Saya pernah, saudaraku, ketika ada seorang mengatakan, wah, saya menikah itu seperti neraka, makanya kalau bisa kamu tuh jangan nikah, ya, hidup tuh kayak neraka, pahit. Kenapa? Setiap hari mereka mengalami yang namanya berantem, ketidakcocokan. Nah, disinilah, saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama. Ketika bagi yang muda, ketika kau ingin mencari pasangan, Tuhan memberikan dua mata. Perhatikan dalam sisi satu dan sisi yang lain. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai engkau nanti kecewa. Saudaraku, kita bisa melihat sekarang ini, Tuhan memberikan dua telinga. Dengarkan sisi yang lain dengan satu sisi yang lain. Dengarkan baik-baik. Oh, orang itu demikian. Mari, hendaklah kita belajar. Benar gak sih orangnya demikian? Kita lihat. Terus kita pelajari benar-benar, supaya jangan sampai kita salah pilih. Tanya sama Tuhan, berdoa, apakah benar Tuhan itu pasangan yang datang dari Tuhan? Sebab Tuhan memberikan dua otak, saring dengan benar, sampai benar-benar sampai titik benar kita mengerti, barulah satu mulut. Dan tidak ada dua mulut dalam hidup kita, hanya satu mulut. Disitulah kesimpulan, ya atau tidak. Oleh karenanya, mari belajar kita untuk mengandalkan Tuhan. Jika kita mau menerima pasangan yang benar, hendaklah kita juga mengasihi dan mengenal Allah seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama dalam hari-hari ini. Ternyata banyak orang hari-hari ini tanpa disadari mereka hidup di dalam kekecewaan. Lepaskan hari ini, momen saat ini. Jika engkau ingin mengalami kasih Allah, lepaskan
di dalam semua roh pengampun, sehingga kekecewaan tidak ada dalam diri kita. Kepada siapapun hari ini Tuhan ingin memberikan kasih tanpa batas. Ada dua hal yang kita akan pelajari bersama-sama untuk menjadikan kasih tanpa batas yang saudaraku, yang memberikan pengampunan sebagai satu hal yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Yesus memberikan segalanya bagi hidup kita, menjadikan satu Yesus karena Bapa mengasihi dunia ini, mengasihi kepada setiap manusia, maka Bapa tidak segan-segan memberikan anaknya yang tunggal supaya menggantikan hidup kita. Kasih yang tanpa batas. Dia rela, Tuhan rela meninggalkan surga demi untuk saudara dan saya dan setiap kita yang ada di muka bumi ini. Dia menawarkan keselamatan. Yohanes 3:16 mengatakan, menjadikan satu jika kau percaya kepada Allah kau akan selamat. Menjadikan dia memberikan, karena betapa besar kasih Allah pada dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Disinilah saudara kasih yang luar biasa. Yesus menggantikan kita, dan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan rela mati di kayu salib. Dia tetap setia sampai akhir hidupnya, dan dia mati di kayu salib. Inilah kasih yang diberikan. Makanya ketika ia disalib, dibentangkan, inilah menunjukkan kasih yang besar. Kasih ini dari tangan ini ditarik sampai maksimal dipaku di sana. Ketika memberikan semua ini, maka kasih yang tanpa batas ini diberikan supaya kehidupan kita hidup dalam kasih. Ketika kasih ini diberikan, saudara, membuka tangan, memberikan kepada orang yang berdosa, sehingga ketika ia memberikan, dia sungguh-sungguh memberikan pengampunan kepada kita, yaitu dia menteteskan darahnya untuk saudara dan saya. Dia membuka hari ini, tangan terbuka bagi barang siapa sungguh mau datang kepada dia, hidup dalam kasih, maka Tuhan akan memberikan kasih. Ketika kasih diberikan, Tuhan menghendaki hendaklah kita saling mengasihi. Dalam hal ini kasih, saudaraku, itu tidaklah mudah. Kasih perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai seterusnya. Kasih tidak mudah. Di dalam hal ini kita tahu 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Paling terbesar adalah kasih. Kita bisa melihat, sekalipun saudaraku melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa, tapi tanpa didasari dengan kasih, ia tidak berguna. Disinilah kasih penuh dengan kesabaran, dilatih. Ketika kita diperhadapkan dua menjadi satu, apakah di situ ketika gesekan ada, saudara bisa mencurahkan kasih? Kasih itu kesabaran. Di dalam hal ini, saudara, perlu kita memiliki kehidupan kesabaran di dalam menunjukkan kasih kepada pasangan kita, kepada anak kita, anak kepada orang tua. Mari kita mau belajar bersama-sama. Kasih ini, saudaraku, perlu kita pelajari. Saudara perlu nanti melakukan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Kasih tidak berkesudahan. Disinilah kita melatih dalam kehidupan sehari-hari. Yesus sendiri memberikan contoh, memberikan teladan. Dia memberikan kasihnya. Dia rela mati, mengorbankan hidupnya karena kasih tanpa batas. Dan sekalipun Bapak, Ibu, Saudara kita semua yang ada telah berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia masih memberikan kesempatan bagi hidup kita. Maka disinilah kita perlu, saudaraku, memberikan pengampunan kepada sesama. Karena firman Tuhan tadi dalam ayat 11 mengatakan,
Saudara-saudaraku yang kasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Apakah benar kita sekarang mengasihi pasangan kita, orang tua kita, anak kita dengan sungguh-sungguh, menjadi kasih tanpa batas? Sekalipun anak melakukan kesalahan, orang tua memberikan kasihnya pengampunan. Engkau adalah anak yang baik, engkau adalah anak yang cakep, engkau adalah anak yang cantik, engkau adalah anak yang luar biasa. Disinilah kita bisa mengimpartasikan kuasa itu, memberikan sepenuhnya. Jika kita melakukan itu, maka disinilah kasih Allah dinyatakan. Seperti Yesus memberikan hidupnya, dia rela dipaku di kayu salib, dan dia membentangkan tangannya untuk apa? Memberikan kepada saudara, inilah yang sudah kulakukan untuk setiap manusia. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sungguh kita belajar untuk jangan sampai kita menyakiti sesama kita. Ya, di dalam apapun kita belajar curahkan kasih. Jika Allah ada di dalam kita, maka kasih itu ada. Perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kasih ini memenuhi bumi ini. Jika saudara kita bisa melihat, saya pernah membayangkan, pernah merenungkan, dan menjadi doa saya sudah cukup lama. Jika setiap keluarga penuh dengan kasih Allah dan saling mengasihi dan saling mengampuni, betapa indahnya dunia ini, betapa luar biasanya dunia ini. Maka saudaraku, dunia ini tidak akan menjadikan kehidupan yang penuh dengan kejahatan, tapi penuh dengan kasih, saling mengasihi. Saudara satu dengan saling mengasihi, keluarga dengan keluarga. Kalau semua mengasihi itu luar biasa. Sebab apa? Kita belajar saudara, dua, yaitu suami dan istri yang sudah disatukan oleh Tuhan. Jika suami mengasihi Tuhan, memiliki hubungan baik dengan Tuhan, istri memiliki hubungan baik dengan Tuhan, ketika dua dipersatukan, Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Suami istri sepakat, diberkati Tuhan. Disinilah ketika keluarga demi keluarga semua sama mengasihi tanpa batas, memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan hidup dalam kasih, maka 2-3 orang diberikan karunia anak. Ketika anak dan orang tua bersatu, keluarga demi keluarga bersatu, semua mengenal Allah secara luar biasa, hidup penuh dengan kasih. Betapa bahagianya yang namanya hidup di muka bumi ini, penuh dengan kasih Allah. Disinilah Tuhan mengajarkan dalam kau saling mengasihi. Tetapi dalam kenyataan seringkali kita dengar kekecewaan, sakit hati, dendam, dan lainnya. Maka tanpa disadari, anak keturunan kita ketika menikah juga sama, nanti melahirkan anak juga sama. Inilah saudaraku, kita perlu belajar bersama-sama. Tuhan ingin mengikis semuanya ini, Tuhan ingin memotong semuanya ini dengan satu tujuan, supaya kesempatan yang ada, saudara mengalami yang namanya kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan. Oleh karenanya Yesus memberikan hidupnya, menjadikan dia memberikan hidupnya di atas kayu salib, menunjukkan hal yang luar biasa, kasih Tuhan tanpa batas. Tuhan tidak merelakan hidupnya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Inilah yang perlu kita lakukan. Apa dipersatukan oleh Tuhan, tunjukkan kasih-Mu dalam kehidupanmu sehari-hari kepada anakmu. Ketika keluarga ini sudah mengasihi, maka perlu kita bersaksi kepada semua orang, supaya semua orang juga mengalami. Dan hidup keluarga kita menjadi tulisan yang dapat dibaca semua orang. Banyak sekali keluarga yang tidak bisa dibaca oleh semua orang. Seringkali kemunafikan terjadi, seolah-olah di depannya luar biasa, tetapi hatinya ini
seringkali digambarkan oleh Yesus Kristus, yaitu saudaraku menjadikan satu orang Farisi. Engkau di luar seperti kuburan, luar biasa dihiasi, tetapi di dalamnya itu adalah bangkai. Ketika kita menyimpan akar baik, akhirnya saudaraku hidup kita ini menjadi kehidupan yang tidak baik. Disinilah kesempatan sangat indah, lepaskan pengampunan. Karena Yesus telah memberikan kasih tanpa batas, yang memberikan pengampunan kepada kita. Inilah yang harus kita lakukan. Itulah hal yang pertama, saudara, yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini. Mari kita akan cross check bagaimana pasangan kita, bagaimana kita sendiri. Ketika kita mungkin kepada pasangan kita mungkin ya menyalahkan, oh itu demikian, lebih dulu koreksi diri kita. Apakah kita sudah bisa memberikan terbaik bagi pasangan kita? Ketika kita seringkali menyalahkan pasangan kita, tapi tanpa disadari kita seringkali menyakiti pasangan kita, maka terjadilah kekecewaan. Mari kita cek masing-masing. Sudahkah aku mengasihi? Sudahkah aku memberikan terbaik? Bagaimana kehidupanku? Sudahkah aku berikan juga satu dengan lain, orang tua pada anak-anak dengan orang tua? Maka kita bisa melihat hidup rukun satu dengan lain, maka berkat Allah dicurahkan bagi orang yang hidup bersama-sama. Yang kedua, kasih tanpa batas yang memberikan pengampunan. Yang pertama, saudaraku, Tuhan telah menunjukkan kasih Kristus di atas kayu salib, yaitu memberikan kasihnya. Dia membentangkan tangannya, karena begitu besar kasih Allah, maka dia memberikan segala-galanya. Mau, saudaraku, mengorbankan hidupnya demi kasih kepada manusia yang telah berdosa. Maka di sini kita hendaklah saling mengasihi, tidak menyimpan sakit hati. Yang kedua, Tuhan menghendaki kasih yang tanpa batas. Hendaklah hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Hati ini perlu diisi oleh kasih Allah. Hati ini seperti gentong. Kalau saudara melihat gentong isi air, apalagi dalam zaman corona ini, ya, di dalam corona ini tentu saudara seringkali melihat ember yang untuk cuci tangan. Jika saudaraku, ketika saudara meluapkan air ini, kalau tanpa tempat ini diisi air, apakah gentong ini akan penuh? Tidak. Hati kita sama, perlu diisi oleh kasih Allah terus hari demi hari. Perlu diisi terus, sehingga Tuhan untuk terisi kasih Allah, sehingga kita bisa memberikan kasih. Hati ini perlu diisi oleh kasih Allah, sehingga kita bisa memberikan perkataan yang menyenangkan. Kita lihat di dalam Kidung Agung, Kidung Agung pasal yang ke-7, Kidung Agung pasal yang ke-7, saya akan skip satu demi satu. Kita baca ayat yang ke-6. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, itu hati ini ada stok yang penuh dengan kasih, maka kita bisa menjadi berkat bagi siapapun juga tentang kasih. Maka ketika kita diisi oleh kasih Allah, salah satu yang bisa kita lakukan, kita kerjakan untuk menjadi berkat adalah bisa memberikan kata-kata dan perbuatan yang penuh dengan kasih. Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, ada satu perkataan yang luar biasa. Betapa cantik, betapa jelitanya engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi. Ayat 9 mengatakan, kata-katamu manis
bagaikan anggur. Ya, anggur ini mengalir kepada kekasihku yang tak putus-putusnya, melimpah di bibir orang-orang yang sedang tidur. Ayat 12, mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berbuncuk, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Ini menjadikan satu bukan bukan cinta yang gombal, ya, merayu gombal, enggak. Ini sungguh kasih Tuhan itu diberikan tulus. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah berkata-kata dengan kata-kata yang penuh dengan cinta? Seperti salah satu contoh, I love you. Apakah kita sudah hidup di dalam perkataan yang manis? Boleh saya tanya, saya berulang kali berkata kepada Bapak Ibu Saudara, pada jemaat Tuhan di tempat ini yang masih punya pasangan, siapa di sini yang setiap hari ketika bertemu dengan pasangan saudara, saudara berkata, salah satu berkata, I love you, dan memeluk dia? Siapa? Halo? Bapak-bapak kok mukanya pada merah? Ya, istri-istri bukannya melihat saya malah nunduk. Saudara, firman Tuhan sangat luar biasa. Ketika kita belajar dalam Kidung Agung ini Salomo, dia menyatakan kasihnya. Yesus menyatakan setiap pagi dia ingin memeluk kita. Ketika kita ambil bagian dalam pujian penyembah, mengutamakan Tuhan, maka dia akan memeluk kita, akan mengatakan, aku mengasihi engkau. Bukan hanya dalam saat pacaran saja, engkau saling sudah berpelukan, tapi harus hati-hati ketika engkau berpelukan di dalam sebelum pernikahan. Harus hati-hati, jaga, ada remnya. Nah, kita belajar bersama-sama. Oleh karenanya, mari dalam pasangan hidup suami istri, berapa banyak yang kita saling selalu berkata, I love you, aku mengasihi engkau. Mau tidur berkata, mama, papa, I love you. Anak-anak berkata kepada orang tuanya, papa, mama, I love you. Siapa di sini yang setiap hari mengatakan itu? Gak ada yang berani mengatakan? Saya mengatakan. Boleh tanya kepada istri, ya, ini yang saya lakukan. Boleh tanya, nanti boleh pulang, bener enggak? Ya, apakah dengan pura-pura? Enggak. Harus penuh dengan cinta. Ketika kita bisa membangun ini, perkataan ini perlu kita jaga. Berapa banyak dari perkataan kita ini yang akhirnya menyakiti pasangan kita? Misalnya, saudara lagi sibuk. Ketika pasangan saudara mengatakan bertanya sesuatu dengan baik, lalu jawabannya kasar. Boleh tanya kepada ibu-ibu ini yang perasaannya sangat lemah lembut. Ada aminnya ya. Ya, apakah hari-hari ini wanita-wanita penuh dengan lemah lembut? Ya, ini perlu ditunjukkan. Ya, ketika saudara bertanya kepada suamimu, ya, kata-kata yang mungkin ingin menunjukkan kasihnya. Papa, apakah sudah makan? Lalu tiba-tiba papanya karena sibuk, belum, nanti dulu. Kira-kira boleh tanya kepada istri, apa yang dirasakan oleh para istri jika suamimu begitu?
Wis, ngesuk aku tidak akan bertanya lagi kepada suamiku. Macan, singa lapar, gitu kan? Seringkali perkataan itu. Mari tunjukkan kasihnya kepada siapapun. Inilah saudaraku yang dilakukan. Kita bisa melihat judul perikopnya adalah kenikmatan cinta. Perkataan, betapa cantiknya engkau. Sekalipun sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek yang sudah tidak punya gigi, betapa gantengnya engkau. Betapa cantiknya engkau, sekalipun sudah keriput. Saudaraku, saya sering kali mendapatkan video-video pasangan yang luar biasa. Mereka sudah ada umur 80-90 tahun, tapi masih bergandeng tangan, masih memeluk, masih saling suap-suapan. Wah, luar biasa. Di sini siapa yang nyuapin pasangan kita ketika mau makan? Makan sayang. Boro-boro nyuapin. Wong mau makan saja tidak disiapin. Ya, nggak dimasakin. Bis karena kamu sudah dewasa, cari sendiri. Itu kan gitu. Mari tunjukkan kasih. Tunjukkan dalam kehidupan kita hati yang dipenuhi oleh kasih Allah, maka kita bisa melakukan perbuatan dan perkataan yang juga penuh dengan kasih. Ayat 9 mengatakan, kata-katamu manis bagaikan anggur. Wah, luar biasa kan? Mulai hari ini siapapun engkau berada, pemirsa yang ada, mari tunjukkan pada pasangan, anak-anak, siapapun, I love you. Tunjukkan kata-kata yang tidak menyakiti, tetapi kata-kata ini harus dengan tulus hati. Ya, disinilah kita pertunjukkan. Hari-hari ini kita perlu supaya dunia melihat anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga di dalam Tuhan, mereka melihat kemuliaan Allah turun dan hidup di dalam keluarga demi keluarga, sehingga kita bisa menjadi saksi dan semua orang diberkati melalui kehidupan kita. Pada hari ini, Bapak Ibu, di dalam perjamuan kudus mengingatkan kasih yang begitu besar, melontarkan di dalam pengampunan. Kembali dalam 1 Yohanes pasal yang keempat tadi, yang harus hati-hati bagi kehidupan kita, ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20 sampai 21 mengatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Siapapun kita yang ada mendengar firman Allah, jika kita berkata aku mengasihi Allah, kalau kita tidak mengasihi sesama kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, dikatakan Tuhan adalah pendusta. Orang pendusta tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan Allah, dan itu akan ditolak. Sekalipun kau berkata, berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan berkata aku tidak kenal engkau, sebab engkau membuat kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama. Kita perlu merenungkan hari ini. Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita, keluarga demi keluarga. Sekalipun kita mungkin ada yang masih sakit hati, lepaskan. Curahkan roh pengampunan. Pengampunan yang sungguh-sungguh datang dari hati, yang tulus, ikhlas, seperti Yesus rela mati di kayu salib untuk mengasihi kepada orang yang masih berdosa. Sekalipun kita masih menyakiti Tuhan, tapi Tuhan selalu Dia memeluk kita. Dia ingin rindu supaya ada kesempatan Dia kembali. Untuk apa? Untuk menerima keselamatan, untuk menerima kasih Allah. Mari hari-hari ini kita perlu dengan jujur, apakah kita tetap masih mengasihi Allah?
Jika Allah yang penuh dengan kasih ada dalam diri kita, mari tunjukkan kepada sesama dimanapun kita berada, terlebih dalam keluarga. Tunjukkan kasih, kasih Allah dalam hidup. Dan sering kali terjadi dengan kata-kata yang akhirnya mengutuki anak kita sendiri. Wah, anak itu, dia ini kalau dibilangin orang tua yang lain itu nurut, tapi kalau dikasih tahu orang tuanya sendiri, wah itu sulitnya luar biasa. Kita koreksi, apakah ada kasih Allah? Atau pasangan kita satu dengan lain? Mari, apakah ada kasih? Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya di dalam pengorbanan pada saat ini. Dalam hidup kita rindu untuk mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, maka ada kasih dalam hati kita. Ketika ada kasih dalam diri kita, mari tunjukkan kasih kepada pasangan kita. Firman Tuhan dengan jelas, jika yang kelihatan engkau pun benci, maka sekalipun kau bisa berkata aku mengasihi Tuhan, tapi ketika yang kelihatan saja masih kau benci, tidak akan mungkin engkau bisa berkata aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Hari-hari ini mari Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Hari-hari ini Tuhan ingin merindukan kita penuh dengan kasih. Maka ketika kasih adalah keluarga demi keluarga, mari kita saksikan kepada dunia. Maka kita tahu bumi ini dipenuhi oleh kasih Allah, betapa luar biasanya. Disitulah maka Tuhan akan segera datang kembali untuk menjemput anak-anaknya yang dikasihinya. Hari ini ingatlah pengorbanan Kristus. Dua hal yang kita pelajari, praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudaraku ada sakit hati kepada siapapun, hari ini minta lepaskan roh pengampunan. Aku memberkati Tuhan, aku mengampuni seperti Engkau mengampuni aku. Ketika kita, saudaraku, ingin datang mempersembahkan sesuatu, Tuhan berkata, bereskan dulu kepada yang lain. Ketika kau sudah membereskan pada siapapun, mari kembalilah kepadaku, persembahkan yang terbaik untuk aku. Hari ini tawaran bagi kehidupan kita, bereskan roh pengampunan, lepaskan roh pengampunan yang ada. Jangan engkau simpan sakit hati, jangan kau pernah simpan yang namanya kebencian yang ada, apalagi dendam. Sangat berbahaya. Oleh karenanya, biarkan kesempatan yang sangat indah ini perlu kita ciptakan dari hari ke hari, maka kita bisa melihat kasih Tuhan diberikan kepada kita tanpa batas. Dan ketika tanpa batas diberikan, adalah kita juga saling mengasihi pada siapapun juga tanpa batas. Maka ketika kita hidup dalam kasih Allah, berkat Allah akan dicurahkan, kedamaian, sukacita, kerukunan, kebahagiaan dalam bentuk apapun yang sedang kita hadapi. Ketika kita penuh dengan kasih, maka kita tahu kasih Allah membawa kehidupan kita penuh dengan damai, sukacita yang luar biasa atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Saya ingin mengajak ketika adanya Tuhan ingin mengajarkan ini. Mari kita akan belajar bersama-sama untuk kita penuh dengan kasih Allah. Saya merindukan, saudaraku, kita hari ini belajar dari satu lagu. Mungkin lagu ini sudah sering kali kita dengarkan, tapi Tuhan ingin mengajarkan pada hidup kita ini, menjadikan kehidupan lagu yang kita perlu setiap kalau ada ibadah kita naikkan, kita minta sungguh supaya kita lebih dalam untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Inilah waktunya kita untuk mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ketika kita bisa mencintai Tuhan, maka Tuhan ada dalam diri kita, maka kasih Allah bisa ditunjukkan kepada siapapun juga yang ada di muka bumi ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada
jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, angkat tangan kita ke surga, angkat tangan kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih dari segala yang ada. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi di dalam Tuhan, kerinduan kami dan doa kami, tanamkan hati yang rindu dan cinta akan Kau lebih dari segala-galanya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Inilah doa yang kami pinta ya Tuhan. Biarkan kami lebih merindukan akan Engkau dan mencintai lebih dari segala-galanya. Kasih yang tanpa batas Tuhan, itulah yang kami pinta. Sehingga tidak ada satu dosa-dosa itu ada dalam kehidupan kami. Biarkan kami boleh Tuhan melontarkan dalam perkataan sikap yang kami mengasihi sesama kami. Kami tidak mau Tuhan dalam hidup kami ada kekecewaan, sakit hati. Tidak ada satu dendam apapun ada dalam kehidupan kami. Tapi kami merindukan Tuhan,
cinta-Mu, kasih-Mu ada dalam hati kami. Sehingga inilah Tuhan yang kami pinta, sehingga kami boleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terlebih dalam keluarga demi keluarga kami merindukan pemulihan segala sesuatu terjadi atas kami. Ketika kami hidup rukun satu dengan lain, maka keluarga demi keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Amin. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Saat ku dapat ampun dosa, oh kayu yang kasar, oh kayu yang kasar, tak tinggalkan dunia yang berlepas yang ya Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan kekal menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu, ya Tuhan, dalam cinta-Mu tanpa batas itu memenuhi setiap hati kami, hingga kami boleh Tuhan mengisi kantong kami oleh kasih-Mu yang terus mengalir mengisi penuh, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Katakan ku datang, oh kayu yang kasar, ada kayu yang kasar yang telah mengubah kami Tuhan. Yesus, kulihat cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sangat ku dapat ampun dosa, sangat ku dapat ampun dosa, sangat ku dapat ampun dosa. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima dari roti dan anggur, ngasih
Saudaraku, sebelum kita mendengar dengan firman Allah, Tuhan ingin menyampaikan apa yang menjadi Tuhan inginkan. Hari-hari ini Tuhan menghendaki hidup dalam kasih. Di dalam nasihat dan doa yang Tuhan inginkan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Hari ini mari siapapun kita yang ada pasangan kita, mari ketika engkau sudah menerima kasih yaitu Yesus Kristus dalam hidupmu, peliharalah kasih persaudaraan. Bukan menjadi kasih yang munafik, tetapi kasih yang tulus dalam hati. Kita telah pelajari kasih tanpa batas ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, menjadikan satu hal yang kita menerima bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara menerima tubuh dan darah Kristus. Mungkin ada yang belum dilayani, kita semua ada. Mari pandang pada Tuhan Yesus kita dan renungkan ketika Ia mati di kayu salib. Mari saudaraku, angkat di dalam roti tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Dan mari kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita. Dia menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa atas kehidupan kita. Menjadikan Dia memberikan kasih dan Dia membentangkan tangan karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Itu supaya kita juga memberikan hal yang sama kepada siapapun dengan hati yang lapang, memberikan cinta tanpa batas, memberikan yang menghasilkan, memberikan pengampunan bagi orang yang telah mengasihi kita. Firman-Nya berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yakinkan roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, oh Yesus, ya Tuhan, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pegang cawan di tangan kanan kita. Mari kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Letakkanlah tangan kiri di dadamu dan resapi kasih Tuhan dalam hidupmu. Pandanglah kepada Kristus ketika Ia membentangkan kakinya, tangannya, ketika Ia dipaku di kayu salib dan mencucurkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga ada pengampunan luar biasa yang Tuhan berikan dalam kita juga saling mengampuni. Dan firman-Nya berkata, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakinkan anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Angkat tangan kita sama-sama, arahkan ke surga. Darahmu Yesus, sucikan darahku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Terima kasih Kau telah menyucikan kami. Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Biarkan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan di dalam sepanjang hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dibuat kau menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan selalu dicurahkan berkat yang luar biasa atas kehidupan kita. Bila kasih Bapa selalu mengalir dalam kehidupan kita, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Kudus menyertai dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah kudus. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamat